Bingung anak demam, apalagi di malam hari? Bagaimana penanganan pertamanya ya? Yuk simak di video ini. Hai Besti, welcome to my channel Diet Pintar bersama saya Dr. Nova. Kali ini aku akan membahas bagaimana penanganan pertama pada saat anak demam. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe. Demam pada anak melibatkan berbagai sistem dalam tubuh. Saat tubuh mengenali adanya agen penyebab infeksi seperti virus, bakteri, sistem kekebalan tubuh merespons dengan meningkatkan suhu tubuh melalui proses yang disebut dengan pirogenic response. Proses ini melibatkan pelepasan substansi kimia yang disebut pirogen yang dapat mempengaruhi pusat pengaturan suhu di otak dan meningkatkan suhu tubuh. Demam pada anak juga dapat disebabkan oleh proses lain seperti overheat atau kelebihan panas tubuh karena lingkungan yang terlalu panas atau kelebihan pakaian seperti membedong anak, serta reaksi terhadap obat atau imunisasi. Meskipun demam pada anak umumnya merupakan respons normal dari sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi, demam yang berkepanjangan atau suhu tubuh yang sangat tinggi dapat menunjukkan adanya masalah kesehatan yang lebih serius dan memerlukan perhatian medis. Demam bukan suatu penyakit, melainkan hanya merupakan gejala dari suatu penyakit. Nah, suhu normal pada anak sekitar 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jika sudah di atas 37,5 derajat Celcius, maka sudah dikatakan demam ya Mama. Periksalah dengan termometer, bukan dengan rabaan tangan. Lalu pakailah termometer digital, bukan termometer air raksa. Sehingga Mama harus menyediakannya di rumah. Penanganan pertama pada anak demam, yang pertama adalah berikan anak cukup minum. Bayi yang berusia di bawah 6 bulan dan mendapatkan ASI eksklusif. Pemberian ASI sebaiknya ditingkatkan ke bayinya untuk mencukupi dehidrasi. Untuk anak di atas 6 bulan bisa diberikan air putih. Yang kedua, pakaian anak sebaiknya longgar dan tipis pada saat anak demam. Tidak disarankan menyelimuti anak dengan selimut tebal dan memakai pakaian tebal. Hal ini bisa menyebabkan suhu tubuh meningkat. Yang ketiga, istirahatkan anak dengan cukup. Aturlah suhu kamar tetap sejuk dan sirkulasi udara yang baik. Boleh menghidupkan AC dengan suhu 25 sampai 27 derajat Celcius. Kompres anak dengan air hangat, hindari mengkompres atau merendam anak dengan air dingin. Es ataupun alkohol karena hal ini membuat anak tidak nyaman dan tidak membantu dalam penanganan demamnya. Yang kelima adalah pemberian obat seperti penurun panas. Contohnya adalah paracetamol. Dilihat dari kondisi anak. Jika demamnya sudah terlalu tinggi, anak mulai tidak nyaman seperti sering menangis, tidak mau makan, tidak mau minum, sebaiknya diberikan obat penurun panas. Nah, sebaiknya di rumah tersedia obat penurun panas ya Mama. Dosis disesuaikan dengan anjuran dokter. Nah, dosis obat penurun panas atau paracetamol biasanya 10-15 mg per kilogram berat badan per kali beri. Mama bisa mengulangnya setiap 6 jam jika suhu tubuh tidak turun. Yang keenam adalah hindari membalur tubuh si anak dengan minyak dan bawang merah, karena hal ini malah dapat menyebabkan demam semakin tinggi dan bahkan bisa menyebabkan iritasi kulit pada anak. Nah, Mama juga harus tahu nih tanda-tanda demam yang berbahaya. Yang pertama, anak tidak merespons pada saat dibangunkan dari tidur.
Yang kedua, kesulitan bernafas atau sesak nafas. Yang ketiga, tampak keberiuan di bibir. Yang keempat, ubun-ubun terlihat berbeda seperti cekung atau menonjol. Yang kelima, anak mengeluhkan nyeri kepala berkepanjangan, gelisah, dan terus-menerus menangis. Yang keenam, terdapat ruam. Yang ketujuh, anak tidak mau makan dan sering muntah. Jika mama melihat hal ini, segera bawa ke dokter. Nah, selain itu, anak harus segera dibawa ke dokter jika yang pertama bayi usia di bawah 3 bulan dengan demam lebih atau sama dengan 38 derajat Celcius. Yang kedua, suhu yang meningkat sampai 40 di atasnya pada usia berapapun. Yang ketiga, suhu yang tetap sampai 39 pada usia di bawah 2 tahun. Yang keempat, anak yang mempunyai riwayat kejang demam. Yang kelima, anak yang demam berulang selama 7 hari walaupun demamnya hanya sebentar-sebentar. Yang keenam, anak yang mempunyai riwayat penyakit kronik. Yang ketujuh, demam yang disertai ruam bintik-bintik merah atau kebiruan. Nah, kesimpulannya, mama bisa memberikan pertolongan pertama kepada anak yang demam. Sediakan alat pengukur panas dan obat penurun demam di rumah. Jika anak bertambah parah atau tampak tanda-tanda yang membahayakan, segera bawa ke dokter ya. Nah, demikian penjelasan tentang penanganan pertama pada saat anak demam. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!